I bite my lips to hide the days I've lost. My sorry skin revealed a heavy cost. But losing me is an... Rasa cinta pada Coach Shin Tae-yong atas apa yang telah pelatih Korea itu berikan kembali berbunga ketika Patrick Kluivert yang menjadi penggantinya gagal menunjukkan penampilan yang impresif di laga debutnya. Maksudnya, saat Patrick gagal, nama STY langsung menggema. Chan di Sydney Stadium hingga di acara-acara nobar di Jakarta seolah mengirimkan pesan bahwa STY masih tak tergantikan. Tapi tunggu, dukungan pada timnas Indonesia harus tetap maju, bukan? Terkhusus pada para pemain yang punya mimpi besar untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia. Peluang itu masih ada. Dan kami pikir, ucapan dari Verdong baru-baru ini layak kita dengar. Seperti apa? Mari kita ulas perubahan cepat yang harus ada di tubuh tim Garuda demi menjaga asa untuk terbang ke World Cup 2026. Wash my hands where we left our sin. Saw you there stroking a fishing line. Said you wanted to come and feed mine. Kekalahan dengan skor telak 5-1 dari Australia, menurut kami telah memberikan luka mendalam bagi fans dan pemain. Di tengah ekspektasi dan kepercayaan diri tinggi yang menyelimuti. Di tribun Sydney Stadium, Chan Shin Tae-yong bergema. Seolah menjadi simbol kerinduan akan sosok yang telah membawa Indonesia mencapai puncak-puncak baru di sepak bola Asia. Selain dari Australia, Chan STY juga bergema di berbagai acara nonton bareng atau nobar di Jakarta, di mana nama STY kembali disebut-sebut dengan penuh kerinduan. Dari media sosial, kita juga bisa melihat bagaimana tagar #PatrickOut yang menjadi trending berpadu dengan ungkapan dukungan untuk STY. Dalam hal ini, semua seolah mengirimkan pesan bahwa meski telah pergi, STY masih tak tergantikan di hati publik sepak bola Indonesia. Situasi yang menggambarkan betapa besar warisan yang ditinggalkan STY, di mana selama 5 tahun melatih timnas, ia berhasil membentuk identitas tim yang tangguh, disiplin, dan penuh semangat juang. Dan itulah yang jadi kunci bagaimana Indonesia mampu bersaing menghadapi Australia hingga Arab Saudi sebelumnya. Namun di tengah gelombang emosi ini, ada satu hal yang tak boleh dilupakan. Di sini, dukungan untuk timnas Indonesia harus tetap berjalan. Terlepas dari siapa pelatihnya, mimpi besar para pemain untuk membawa Garuda terbang ke Piala Dunia 2026 adalah sesuatu yang layak diperjuangkan bersama. Kekalahan dari Australia memang menyisakan kekecewaan, tapi peluang untuk lolos ke turnamen akbar itu masih terbuka lebar. Di mana dengan 3 pertandingan tersisa di grup C, termasuk laga kandang melawan Bahrain dan China, timnas Indonesia masih bisa mengamankan posisi ketiga atau 4 untuk melaju ke babak berikutnya. Jelas selain para penggemar, para pemain yang menjadi tulang punggung tim juga merasakan dampak kekalahan kontra Australia. Mereka sedih, kecewa, bahkan terkejut. Kepercayaan diri yang sebelumnya menyelimuti skuad Garuda setelah serangkaian hasil positif di bawah STY seolah runtuh seketika. Namun justru di momen seperti inilah, semangat untuk bangkit harus digaungkan lebih keras, bukan hanya oleh fans, tetapi juga oleh para penggawa tim itu sendiri. Hij is van Azië, zeg maar, dus het is toch, zijn werkwijze is heel anders dan wat wij gewend zijn. Maar ik vond dat hij wel gewoon, hij lag wel gewoon goed in de groep, denk ik. Ja, want het was geen Indische coach, hè? Koreaan. Ja. Hij was niet streng of zo, hij had geen andere benadering. Ja, dat wel. Maar hij was ook gewoon in voor geintjes en dat soort dingen. Dus ik denk dat de dynamiek wel goed was met hem. Mendengar percakapan antara Verdong, Cavendish, dan Orat Mangun bersama dengan media Belanda Ziggo. Di situ kita bisa melihat bahwa pada dasarnya mereka tak memiliki masalah dengan Shin Tae-yong. Mereka nyaman dengan pendekatan STY. Bahkan Verdong bercerita jika STY punya pendekatan yang hangat dengan suka bercanda. Hal yang membuat dinamika di tim sangat berjalan bagus. Dan itu kenapa saat STY diganti, Ragnar menilai jika waktunya tidak tepat. Maksudnya, kenapa waktunya sekarang saat Indonesia tengah berada dalam persaingan untuk menuju Piala Dunia?
Meski begitu, seperti istilah nasi sudah menjadi bubur, ya kita makan aja kan buburnya. Kita harus hadapi situasi yang ada saat ini. Dan hal itulah yang disampaikan oleh Verdonk baru-baru ini, sekembalinya ia di Jakarta untuk mempersiapkan tim. Of course, they are not the same person and he have his own vision and Sintayong had his own vision, but now we are in the era with Patrick Kluivert. What are the I don't want to speak about the difference between these two. I think they are both very good coaches. Jika mendengar apa yang disampaikan di sini, Verdonk berusaha untuk tetap yakin pada Kluivert saat ini, karena ialah pelatih timnas. Ia tahu Kluivert dan STY adalah dua sosok yang berbeda, tapi ia yakin Kluivert juga punya sesuatu yang positif yang bisa diberikan untuk tim Garuda, di mana keyakinan inilah yang diharapkan Verdonk bisa memberikan hasil yang positif di laga kontra Bahrain nanti. But losing me is an art I know I learned from you. When you get used to sin, the end game's nothing new. Perubahan cepat Alex Pastoor. Timnas Indonesia berada di persimpangan penting menjelang laga krusial melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam debut Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala tim Garuda telah memicu gelombang kekecewaan di kalangan fans dan pemain. Namun di tengah situasi sulit ini, tanda-tanda perubahan cepat langsung terjadi. Di sesi latihan, Alex Pastoor yang menjadi asisten pelatih Kluivert terlihat langsung mengambil alih sesi latihan timnas di Jakarta jelang laga melawan Bahrain. Ia nampak berada di depan untuk memimpin tim mempersiapkan taktik dengan Patrick Kluivert berada di belakangnya. Wash my hands where we left our sin. Saw you there stroking a fishing line. Said you wanted to come and feed mine. You acted like a hero, some sheriff from Reno. Pastoor sendiri bukan nama asing di dunia kepelatihan. Dengan pengalamannya lebih dari 20 tahun dan 450 pertandingan sebagai pelatih, sudah sejak awal ia dinilai sebagai otak sebenarnya timnas. Gaya kepelatihannya yang fokus pada struktur bertahan dan transisi cepat tampaknya akan menjadi jawaban atas kekacauan yang terlihat di laga melawan Australia. Dan dalam video tersebut, Pastoor terlihat memberikan arahan intens kepada para pemain dengan gestur tegas dan fokus pada organisasi permainan, sesuatu yang hilang di bawah arahan Kluivert beberapa hari lalu. Nah, maksudnya ini adalah langkah yang seolah menguatkan spekulasi bahwa Pastoor kini menjadi otak taktik di balik layar. Bahkan beberapa postingan di X menyebutkan bahwa Pastoor adalah solusi yang lebih cocok untuk timnas Indonesia ketimbang Kluivert. Alex Pastoor sangat dominan mengambil peran pelatih dalam sesi latihan timnas Indonesia. Ini membuktikan bahwa Pastoor menjadi peracik utama strategi tim, sedangkan Kluivert hanya duduk manis pegang dagu. Sejak lawan Australia, Pastoor memang lebih aktif beri instruksi ke pemain. Sejak awal menjabat sebagai asisten pelatih timnas Indonesia, Coach Alex Pastoor sudah pernah mengatakan kalau timnas Indonesia tidak cocok bermain dengan gaya total football. Alasannya, skema total football tidak cocok dengan skuad timnas Indonesia saat ini. Permainan total football memerlukan banyak pemain grade A yang multi posisi. Saat ini, para pemain timnas Indonesia lebih bermain positional play. Emang lebih pantas si Alex Pastoor yang jadi pelatih utamanya ketimbang si Patrick. Dia udah jelas pengalamannya banyak di Eredivisie. Beda sama si Anu yang masih dikit pengalamannya. When you get used to sin, the end game's nothing new. There's no real healing here. Why get caught in belief? The mind's the greatest. Emil Audero debut, Rizky Ridho kembali tandem dengan Jay Izzas. Selain peran Pastoor, kabar lain yang mencuri perhatian adalah potensi Emil Audero sebagai kiper starter menggantikan Maarten Pas. Kebobolan 5 gol di laga kontra Australia dinilai membuat secara mentalitas Pas tak berada dalam kondisi terbaik. Dan itu membuat Emil hampir dipastikan bakal mengisi posisi penjaga gawang. Selain itu, Rizky Ridho diprediksi juga akan kembali ke posisi starting line up. Pemain Persija Jakarta itu akan menggantikan posisi Max Hilgers yang dipastikan gak akan bisa main di laga kontra Bahrain karena cedera.
Ini membuat timnas kembali bisa memainkan trio Jay Izzas, Rizky Ridho, dan Justin Yepner. Trio lini belakang yang menurut kami udah punya chemistry bagus. Di sisi latihan sendiri, Emil Audero nampak terlihat mendapat perhatian khusus. Ia berlatih untuk mengantisipasi bola crossing. Dan ini adalah antisipasi atas kegagalan Indonesia mengantisipasi bola-bola mati dari tim Australia. So, jika Pastor memang mengambil kendali lebih besar, ia mungkin ingin menanamkan kembali, memainkan permainan yang tak terlalu beresiko dengan terlalu menekan. Indonesia kemungkinan akan lebih seimbang saat mereka butuh kemenangan, tapi juga harus berhati-hati. Pada akhirnya, laga kontra Bahrain akan sangat krusial. Kemenangan adalah harga mati jika Indonesia ingin menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 6 poin di klasmen grup C dan 3 laga tersisa, kekalahan atau hasil imbang melawan Bahrain bisa menjadi pukulan fatal bagi asa Garuda. Sementara kemenangan akan membuka kembali jalan menuju posisi 2 besar atau setidaknya finish di peringkat ketiga untuk melaju ke babak berikutnya. So, di sini dukungan supporter menjadi elemen yang sangat penting dalam laga ini. Stadion Gelora Bung Karno harus bergemuruh untuk mengangkat mentalitas para pemain. Di tengah kekecewaan terhadap Clifford dan kerinduan akan STY, fans diajak untuk tetap bersatu mendukung tim. Bukan hanya pelatih, tetapi juga para pemain yang tengah berjuang mewujudkan mimpi besar ke Piala Dunia. Mari kita berdoa bersama agar Indonesia mampu meraih hasil positif. Myself too.